Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Masyaallah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dari materi hadis ya, dari kitab Bahjah Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk di hadis yang ke-38, Al-Hadithu Al-Thamin wa Thalathun. Hadis ke-38 judulnya adalah Minal Buyu'i Al-Manhi Anha, tentang jual beli yang dilarang ya, tentang macam-macam jual beli yang dilarang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli hasah ya, jual beli dengan melempar. Wan bai'il gharar, dan dari jual beli gharar. Rawahu Muslim, hadis surat Muslim. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang dari jual beli dengan ya hasah, yaitu jual beli dengan melempar ya. Melempar ya, hasah itu melempar. Misalnya dia melempar barang ya, nanti barang mana yang terkena lemparannya itu yang dibeli ya. Itu termasuk jual beli yang tidak jelas ya. Misalnya ada di suatu toko, misalnya ada berapa barang ya, ada berapa barang, misalnya beberapa pakaian, misalnya di toko pakaian. Nanti si pembeli nanti melempar ya, melempar dengan kerikil atau misalnya, nanti baju yang terkena lemparannya itulah yang dia beli gitu ya. Ini jual beli hasah ya, ini dilarang karena ini termasuk jual beli yang tidak jelas, jual beli yang tidak jelas. Bisa jadi dia ketika melempar terkena lemparannya pada baju yang mahal, bisa jadi terkena lemparannya itu di baju yang murah, terkena lemparannya itu terkena baju yang sebenarnya tidak ia inginkan misalnya. Mungkin jual beli yang tidak jelas ya, maka tidak diperbolehkan. Dan jual beli gharar ya, jual beli gharar itu jual beli yang tidak jelas. Gharar itu sesuatu yang tidak jelas. Misalnya ya, menjual sapi misalnya, atau hewan ternak yang sudah kabur misalnya, kabur ke hutan misalnya. Menjual burung yang sudah terbang misalnya ya, maka ini tidak jelas ya. Bisa jadi dia bisa mendapatkannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi dia mendapatkannya dan bisa jadi tidak. Ini jual beli gharar ya, jual beli yang tidak jelas ya. Maka disebutkan wa hadza kalamun jami'un likulli ghararin. Dan ini adalah perkataan yang mencakup seluruh gharar. Perkataan Nabi SAW ini mencakup seluruh gharar, mencakup seluruh jual beli yang tidak jelas. Wal muradu bil gharari al mukhataratu wa jahalatu. Jadi dimasukkan dengan gharar itu adalah spekulasi ya, mukhatarah. Jadi gharar itu adalah spekulasi, untung-untungan. Wal jahalah, dan ketidakjelasan. Wadhalika dakhilun fil maisir.
Dan itu masuk di dalam perjudian. Masuk di dalam perjudian. Jadi jual beli secara goror ya, jual beli sesuatu yang tidak jelas, itu masuk dalam bentuk perjudian. Fa innal maisira kama yadkhulu fil mughalabat war-rihan illa rihan sibaqil khail wal ibil was-siham wa kadzalika yadkhulu fi umuril muamalat. Karena perjudian ya, perjudian itu sebagaimana masuk di dalam pertandingan atau perlombaan, sebagaimana judi itu masuk di dalam pertandingan dan perlombaan ya, kecuali perlombaan pacuan onta atau pacuan kuda ya, dan pacuan onta dan lomba memanah, maka demikian pula masuk di dalam perkara-perkara muamalat. Ya, jadi perjudian itu masuk dalam pertandingan-pertandingan ya. Misalnya pertandingan apa? Pertandingan voli ya, atau pertandingan sepak bola misalnya ya. Nanti ada semacam perjudian di sana. Nanti yang tim pertama dan tim kedua itu saling menyerahkan uang misalnya ya. Nanti barang siapa yang memenangi pertandingan maka akan mengambil ya uang tersebut. Makanya termasuk bentuk perjudian. Atau misalnya pertandingan voli misalnya ya. Pertandingan voli dari tim A sama tim B. Ya, dikumpulkan uang dari kedua tim ya. Dikumpulkan uang dari kedua tim, dikumpulkan uangnya, nanti bagi tim yang menang nanti mendapatkan semua uang tersebut ya. Makanya termasuk bentuk perjudian ya. Jadi perjudian itu masuk di dalam pertandingan ya. Dan juga perlombaan-perlombaan. Misalnya pertandingan atau perlombaan tenis meja atau misalnya ya. Di sana ada bentuk perjudian ya. Namun dikecualikan darinya adalah rihanu sibaqil khail ya, dikecualikan darinya adalah lomba pacuan kuda ya, lomba pacuan kuda. Maka itu diperbolehkan ya, pacuan kuda, kemudian nanti ada hadiahnya ya. Maka diperbolehkan karena pacuan kuda itu ia membantu dalam jihad fisabilillah. Dan juga perlombaan pacuan onta ya, lomba pacuan onta itu juga diperbolehkan, meskipun di sana ada hadiahnya ya, itu diperbolehkan karena itu membantu dalam jihad fisabilillah ya. Disebutkan dalam hadis ya, ada bagian hadis bahwasanya lomba pacuan kuda, lomba pacuan onta, dan siham ya, perlombaan memanah, lomba memanah ini juga diperbolehkan meskipun di sana ada hadiahnya, disediakan hadiah di sana, maka diperbolehkan. Ini tidak termasuk perjudian, termasuk yang dikecualikan, karena itu membantu dalam jihad fi sabilillah. Maka perjudian itu selain masuk dalam pertandingan, masuk dalam perlombaan, juga masuk dalam muamalat ya, masuk dalam permasalahan muamalat, dalam jual beli, dalam sewa menyewa, juga di sana ada bentuk perjudian. Misalnya menjual ya hewan ternak yang sudah lari ke hutan misalnya ya. Hewan ternak itu dia punya hewan ternak, tapi hewan itu sudah masuk ke hutan dan sulit untuk dicari. Kemudian dia jual sapi itu ya. Makanya jual beli goror, jual beli yang tidak jelas, yang tidak sah ya. Karena itu untung-untungan ya, namanya mukhatarah. Mukhatarah itu spekulasi atau untung-untungan.
Bisa jadi orang yang membeli sapi tadi yang sudah lari ke hutan tadi bisa jadi mendapatkannya dan bisa jadi tidak mendapatkannya. Itu namanya spekulasi, ya, maka tidak sah. Atau dia menjual ya burung misalnya, dia menjual burung sedangkan burungnya tadi sudah terbang misalnya ya. Dia punya burung yang mahal misalnya. Tapi burungnya tadi sudah kabur, burungnya sudah terbang, tidak tahu di mana, kemudian dia jual kepada orang lain. Ini juga tidak sah karena di sana ada gharar, ketidakjelasan. Bisa jadi orang yang membeli bisa mendapatkannya dan bisa jadi tidak mendapatkannya. Maka ini tidak sah ya. Termasuk jual beli gharar, jual beli yang tidak jelas ya. Kemudian disebutkan fakullu bai'in fihi khatarun. Maka setiap jual beli yang ada unsur spekulasinya ya. Setiap jual beli yang di dalamnya ada unsur spekulatif, ada unsur untung-untungnya, unsur untung-untungan. Hal yahsulul mabi' aw la yahsul. Apakah barang yang dijual itu bisa didapatkan atau tidak bisa didapatkan? Apakah barang yang dijual itu bisa didapatkan atau tidak bisa didapatkan? Kabai'il abiqi, seperti menjual budak yang lari. Al-abiq itu budak yang lari. Seperti menjual budak yang lari, wasyaridi, dan menjual hewan yang kabur. Dan menjual hewan yang kabur. Wal maghzubi min ghairi ghasibihi, dan menjual barang yang dirampas. Menjual barang dirampas kepada selain orang yang merampasnya. Menjual barang yang dirampas kepada selain orang yang merampasnya. Au ghairil qadiri ala akhdihi, atau menjual barang yang tidak bisa untuk didapatkan. Menjual barang yang tidak bisa didapatkan. Wa kabai'i ma fi dimamin nas, dan seperti menjual barang yang dalam tanggungan manusia. Menjual barang yang dalam tanggungan manusia. Wa khususan al-mumathilin, khususnya dari orang-orang yang mengulur-ngulur pembayarannya. Khususnya dari orang-orang yang mengulur-ulur pembayarannya. Mumathilin itu orang-orang yang mengulur-ulur ya dalam pembayaran hutang. Wal mu'sirin, dan orang-orang yang tidak mampu melunasinya ya. Dan dari orang-orang yang tidak mampu melunasinya. Fa innahu dakhilun fil gharar, maka itu masuk di dalam gharar. Itu masuk di dalam gharar. Ya, jadi di sini sudah menyebutkan bahwasannya setiap jual beli yang ada unsur spekulasinya ya. Jual beli yang di sana ada unsur untung-untungan ya. Untung-untungan itu bagaimana maksudnya? Spekulasi itu maksudnya bagaimana? Maksudnya bisa jadi barang yang dijual itu bisa didapatkan dan bisa jadi tidak ya. Mungkin didapatkan, mungkin tidak. Kalau untung ya dapat, kalau pas nggak untung ya nggak dapat. Itu namanya apa? Spekulatif atau untung-untungan. Maka itu tidak diperbolehkan ya, itu tidak diperbolehkan. Misalnya apa? Misalnya menjual budak yang sudah kabur ya. Dia punya budak, tapi budaknya sudah kabur, tidak tahu di mana, ya, tidak tahu di mana. Maka tidak sah untuk dijual. Tidak sah diperjualbelikan. Kenapa? Karena itu gharar ya. Di sana ada gharar. Tidak jelasan, bisa jadi orang yang membeli bisa mendapatkannya, bisa jadi tidak mendapatkannya. Meskipun dijual dengan harga murah ya. Meskipun dijual dengan harga murah tetap tidak diperbolehkan karena itu ya, sesuatu yang tidak jelas. Demikian juga asyarit. Asyarit itu hewan yang
kabur tadi ya. Misalnya dia punya kambing misalnya, kambingnya tadi sudah kabur ke hutan ya. Kabur ke hutan tidak tahu di mana. Dia jual maka tidak sah ya, karena itu tidak jelas. Bisa jadi orang yang membeli bisa mendapatkannya, bisa jadi tidak. Demikian juga menjual barang rampasan kepada selain orang yang merampasnya. Ya, misalnya seseorang ya, si A misalnya ya, si A punya motor misalnya ya, si A punya motor, kemudian dirampas oleh si B ya. Motor tadi dirampas oleh si B, diambil secara paksa, secara zalim, dirampas oleh si B. Bolehkah si A menjual motor tadi kepada si C? Tidak boleh menjual kepada si C. Kenapa? Karena si C tidak bisa mendapatkan motor tadi. Biasanya harga motor tadi 20 juta sebenarnya ya 20 juta. Tapi karena sudah dirampas si B, si A menjualnya kepada si C dengan harga 5 juta saja. Dijual 5 juta saja. Tapi motornya sudah dirampas sama si B. Maka tidak sah ya. Tidak sah. Kenapa? Karena si C tidak bisa mendapatkan motor tadi. Bisa jadi mendapatkannya, bisa jadi tidak ya. Namanya jual beli gharar. Tapi boleh kepada orang yang merampasnya. Ya. Menjual barang rampasan tadi, kalau kepada siapa? Dijual kepada orang yang merampasnya, maka boleh ya. Karena memang barang yang dirampas tadi dipegang oleh siapa? Dipegang oleh orang yang merampas tadi, maka boleh ya. Nah, sudah dipegang oleh orang yang merampas ya. Terpaksa Ya. Kalau dirampas itu kan dipaksa untuk dijual pada dia. Kalau dipaksa seperti itu tidak sah ya, tidak sah kalau dipaksa ya. Kalau dalam keadaan terpaksa, maka tidak sah. Maksudnya orang yang merampas tadi berkata, kalau enggak kamu jual kepada saya, maka tidak saya kembalikan. Maka kepada si A menjual kepada si B tidak sah, karena dia dipaksa ketika itu ya. Tapi kalau karena keridhoannya, ya, ini mau saya kembalikan ya, motornya mau saya kembalikan ya. Si B bilang motornya mau saya kembalikan. Tapi kalau saya beli saja gimana gitu. Ya sudah, beli saja, tak beli, ya tak jual kepadamu 40 juta misalnya. Keridhoannya maka boleh ya. Keridhoan itu maka boleh. Ya. Kemudian selanjutnya, atau menjual barang yang tidak bisa didapatkan ya. Menjual barang tidak bisa didapatkan misalnya apa? Misalnya dia punya ikan misalnya ya, punya ikan yang mahal ya. Ikan yang mahal apa contohnya? Ikan yang mahal misalnya ikan arwana misalnya ya. Dia punya ikan arwana, tapi ikannya tadi sudah lepas ke sungai yang besar ya. Sudah lepas di lautan, atau sudah lepas di sungai yang besar ya. Boleh atau tidak dijual kepada orang lain? Tidak boleh, karena itu dibeli gharar ya. Orang yang membelinya bisa jadi mendapatkannya, bisa jadi tidak. Meskipun dijual dengan harga yang murah. Karena sesuatu yang tidak bisa didapatkan, atau bisa jadi didapatkan, bisa jadi tidak. Karena ada mukhatarah. Ya, mukhatarah itu spekulatif. Ya. Demikian juga menjual barang yang ada di tanggungan manusia. Menjual barang yang ada di tanggungan manusia. Terutama ya barang-barang yang dipegang oleh orang yang mengulur-ulur pembayaran, orang yang tidak mampu melunasi hutangnya. Misalnya bagaimana? Misalnya si A menghutangi kepada si B ya beras sejumlah 10 kilo misalnya.
Si A menghutangi si B beras sejumlah berapa? 10 kilo. Tapi si B ini ya, dia itu orangnya mengulur-ulur pelunasan hutang tadi. Si B kalau ditagih mengelak. Kalau si A menagih si B mengelak ya. Kalau ditagih lagi alasan lagi. Itu namanya mumatilin. Mumatil itu orang-orang yang apa? Yang sengaja menunda-nunda pembayaran hutang. Sebenarnya dia mampu ya. Dia itu mampu untuk membayar hutang, tapi apa? Sengaja menunda-nunda. Namanya itu mumatil. Jadi kalau ditagih seringnya alasan. Ditagih ya pergi ke tempat lain ya. Sulit ditagih, hutang itu sulit. Maka boleh atau tidak si A menjual beras tadi kepada si C ya. Ya sudah, kalau karena sulit saya mendapatkan pelunasan ya tak jual saja tadi beras tadi yang dari tanggungan si B tadi, saya jual kepada si C. Boleh atau tidak? Tidak boleh ya, karena si C nanti juga akan apa? Kesulitan untuk mendapatkan beras tadi ya. Dia akan kesulitan. Itu misalnya jual beli goror ya, jual beli yang untung-untungan, spekulatif ya. Ya. Jadi misalnya ikan ya. Kalau misalnya kita seperti burung yang misalnya nggak lepas, itu harus harga 5 juta. Ya ketika lepas, sekarang ada yang membeli burung itu saya jual harga 2 juta. Tapi kalau ketangkep, soalnya misalnya kalau ketangkap baru bayar, tapi kalau nggak ketangkap nggak bayar, itu masih boleh. Jadi kalau ketangkap Ya, bayar, kalau nggak ketangkap bayar. Jualnya kalau ketangkep, bayarnya kalau ketangkep gitu. Terus ditangkap sih. Wallah alam, saya belum tahu seperti itu apakah boleh atau tidak ya, wallah alam boleh atau tidak. Apakah masuk dalam goror atau tidak, saya belum mengetahuinya. Coba nanti kita cari di referensi yang lain, barangkali ada penjelasan. Ya, kita lanjutkan ya, atau ada yang lain yang ditanyakan? Tidak ada nih. Ya, kita lanjutkan. Wa kadzalika kullu bai'in fihi jahalatun dhahiratun yatafawutu fiha al-maqsudu. Demikian pula setiap jual beli yang di dalamnya ada ketidakjelasan yang nampak. Demikian pula setiap jual beli yang di dalamnya ada ketidakjelasan yang nampak, yang tidak didapatkan padanya itu tujuannya. Yang tidak didapatkan padanya itu tujuannya. Fa inna hadaqiratun fi bai'il gharar. Maka dia juga masuk dalam jual beli gharar. Itu juga masuk dalam jual beli gharar. Ka bai'ihi ma fi baitihi minal mata'i. Seperti ia menjual apa-apa yang ada di rumahnya berupa perlengkapan. Seperti ia menjual apa yang ada di rumahnya berupa perlengkapan. Au ma fi dukkanihi. Atau apa yang ada di tokonya. Apa yang ada di tokonya. Au ma fi hadal maudhi'i. Atau apa yang ada di tempat ini. Atau apa yang ada di tempat ini. Wa huwa la yadri bihi wa la ya'lamuhu. Sedangkan dia tidak mengetahuinya, ya. Dan dia tidak mengilmuinya.
sedangkan dia tidak mengetahuinya dan tidak mengilmuinya. Jadi termasuk jual beli goror ya, jual beli yang tidak jelas. Misalnya apa? Dia menjual apa yang ada di rumahnya berupa perlengkapan ya. Misalnya saya jual perlengkapan yang ada di rumah saya. Saya jual perkakas yang ada di rumah saya. Sedangkan perkakasnya itu tidak jelas ya. Apakah perkakasnya itu berupa apa? Meja, ataukah perkakasnya berupa almari, atau berupa kursi, tidak jelas. Maka sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak sah ya. Kenapa? Belum jelas. Karena belum jelas ya, goror ya. Atau dia jual, saya jual barang-barang yang ada di toko saya. Saya jual barang-barang yang ada di toko saya. Sedangkan si pembeli itu tidak tahu barang-barang yang ada di tokonya itu apa saja gitu. Bisa jadi cuma apa? Bisa jadi cuma alat-alat tulis misalnya. Tapi bisa jadi juga ternyata di sana ada baju, ada buku, ada alat tulis, ada perlengkapan yang lain ya, tidak jelas ya, maka ini jual belinya tidak sah ya. Atau dia mengatakan ya, saya jual apa-apa yang ada di tempat ini ya. Misalnya dia punya wadah ya, dia punya wadah, saya jual kepadamu apa yang ada di wadah ini seharga 1 juta misalnya. Yang di wadah itu isinya apa ya? Bisa jadi cuma sebuah pensil, bisa jadi cuma sebuah buku tulis ya. Tapi bisa juga isinya apa? Macam-macam, ada makanan, ada pakaian, ada perlengkapan lain. Tidak jelas isinya apa ya? Tidak jelas isinya apa ya? Maka tidak sah. Karena itu jual beli gharar, jual beli gharar. Kemudian au bai'il hasati allati hiya mithalun min amtilatil gharar, atau menjual dengan melempar ya, atau menjual dengan melempar. Yang mana dia termasuk satu contoh di antara contoh-contoh gharar. Atau jual beli dengan hasad ya, jual beli dengan melempar ya. Dia itu termasuk satu contoh di antara contoh-contoh gharar. Ka'an yaqula irmi hadhil hasata. Misalnya dia mengatakan lemparlah dengan kerikil ini ya. Lemparlah kerikil ini. Fa'ala ayyi mata'in waqa'at fa huwa 'alaika bikada. Maka barang mana saja yang terkena lemparanmu, barang mana saja yang terkena lemparanmu, maka barang itu aku jual kepadamu dengan harga sekian. Maka barang itu aku jual kepadamu dengan harga sekian. Au irmiha fil ardi fama balagathu minal muda fahuwa laka bikada. Atau lemparlah kerikil ini di atas tanah. Lemparlah kerikil ini di atas tanah. Maka sampai mana saja jarak lemparanmu, maka tanah itu saya jual kepadamu dengan harga sekian ya. Tanah itu saya jual kepadamu dengan harga sekian. Ya, jadi di antara contoh gharar itu apa? Jual beli gharar itu adalah jual beli hasad ya. Jual beli hasad itu jual beli dengan melempar ya. Misalnya bagaimana? Misalnya dia di toko ya, ada di toko, si penjual mengatakan lemparlah dengan kerikil ini ya. Nanti barang dagangan yang terkena lemparanmu maka saya jual kepadamu dengan harga 100.000 misalnya. Termasuk jual beli hasad dengan melempar. Jadi jual beli gharar.
Kenapa gharar? Tidak jelas karena bisa jadi lemparnya terkena barang yang murah. Bisa jadi lemparnya terkena barang dagangan yang mahal. Kalau terkena barang dagangan yang murah, siapa yang rugi? Yang melempar, si pembeli. Tapi kalau terkena barang dagangan yang mahal, siapa yang rugi? Si penjual. Maka tidak jelas gharar ya, spekulatif, tidak boleh. Namanya jual beli hasad. Atau orang yang jual tanah mengatakan ya, si penjual tanah mengatakan, lemparlah batu ini ya, sejauh mana jarak lemparanmu ya, maka tanahnya saya jual kepadamu dengan harga 100 juta misalnya. Jadi ya. Jadi melempar, misalnya dia menjual tanah kan ya, si pembeli suruh melempar. Nanti yang dia beli itu sejauh, ya tanah yang dia beli itu sejauh lemparan. Berarti persegi gitu ya? Iya bisa jadi. Misalnya kalau mukanya cuma 10 meter nanti. Iya, jadi sini gharar tidak jelas. Kenapa? Karena dia si pembeli tadi lemparnya cuma dekat, siapa yang rugi? Yang membeli. Si pembeli. Tapi kalau lemparnya jauh, yang rugi si penjual. Gitu, tidak jelas. Namanya jual beli hasad. Ada zaman dahulu ya, kalau sekarang nggak ada seperti itu mungkin barangkali. Tapi kalau ada ya itu tidak boleh ya. Kalau ada tidak. Permainan lempar di pasar malam itu sama deh. Jadi misalnya bilang, nanti saya bayar sekian, nanti lempar di mana itu yang jadi miliknya. Sama deh. Bayarnya sekian. Nanti bilang itu bayarnya 10.000. ya. Nanti lempar, kalau pas di barang itu berarti itu jadi milikmu, kalau enggak berarti tidak dapat. Ya itu berarti judi juga sama. Termasuk tidak munabadah di zaman sekarang begitu ya. Munabadah di zaman sekarang seperti itu berarti. Jadi kalau si pelempar tadi kan sudah bayar 10.000 kan ya. Kalau dia kenanya barang yang murah, siapa yang rugi? Si pembeli. Tapi kalau terkena barang yang mahal, si penjual yang rugi. Maka itu baru nggak boleh ya seperti itu ya. Tidak boleh. Jual misteri kotak. Jadi kotak isinya tidak jelas. Kotak isinya tidak jelas. Kotak isinya tidak jelas. Ya. Setahu saya kan yang menjual itu sebenarnya intinya nggak jual, cuman intinya sebenarnya mau membeli, cuman seperti itu kan dokumen saya jual misteri kotak ini seharga 50.000. Oh, udah tinggi. Ini nggak jelas, tapi yang jelas isinya lebih dari 50.000 itu. Karena makanya dia sebenarnya memberikan orang yang bukan. Kemudian nanti kalau dibuka memang isinya lebih dari 50, seharga lebih dari 50.000. Seperti itu apakah? Tapi udah niat Mas, mau memberikan ke orang itu. Selama pemahaman saya memang seperti itu, memang dia buat mana seperti itu. Banyak. Tapi si pembeli tahu nggak isinya apa gitu, tahu? Nggak tahu, misteri kok. Namanya misteri gitu. Cuma nilainya Nilainya di atasnya yang bahkan 2 kali lebih. subjeknya nggak jelas, tapi nominalnya lebih dari itu. Oh iya. Tapi si pembeli tahu ya kalau itu nominal yang ada di situ lebih dari 50.000? Oh enggak tahu. Si pembeli tidak tahu ya. Tapi penjual menjamin itu di atas 50.000. Dia bilang kepada si pembeli ya, dia sebagai pembeli, isi yang ada di kotak ini harganya lebih dari 50.000 ya kan ya. Si pembeli tahu kan ya kalau nilainya lebih dari 50.000. Enggak bilang. Berarti kalau itu si pembeli nggak boleh ya. Kalau seperti itu si pembeli nggak boleh membeli. Nanti niatnya bukan jual beli itu. Cuma mau memberikan cuma misteri masih dirahasiakan. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau si pembeli tahu ya. Kalau si pembeli tahu kalau isi dalam kotak itu lebih dari 50.000,
maka insya Allah tidak mengapa ya, karena dia tahu kalau isinya lebih dari 50.000 ya. Tapi kalau dia tidak tahu, maka dia tidak boleh membelinya. Kalau dia tidak tahu isinya apa, maka dia tidak boleh membeli, karena dia membeli sesuatu yang tidak jelas. Kan dia membeli sesuatu yang tidak jelas tidak boleh ya. Namanya bai'ul majhul. Bai'ul majhul, membeli sesuatu yang tidak jelas ya, maka tidak boleh. Jadi kalau supaya boleh, yang dia memberitahu kepada si pembeli itu, ini isi dari kotak ini lebih dari 50.000, saya jual kepadamu 50.000. Walaupun tidak diberitahukan barangnya. Meskipun tidak diberitahu barangnya ya. Itu juga dosa seperti itu. Karena nanti kalau barangnya tidak sesuai dengan keinginan dia, kecewa. Walaupun di atas 50.000. Iya, tapi kalau jenisnya tidak jelas juga, walaupun tidak boleh juga ya, karena bisa jadi barang yang dia inginkan tidak seperti yang diinginkan ya. Misalnya orang tua kok dikasih isinya mainan anak-anak di atas 50.000 Iya. Iya. Jadi jenisnya harus disebutkan. Jenisnya apa ya? Jenisnya itu harus dijelaskan juga. Jenisnya. Jadi selain disebutkan apa itu namanya? Selain disebutkan nilainya berapa, jenisnya harus disebutkan. Jenisnya apakah ini mainan ya? Kalau mainan berjenis seperti apa? Kalau makanan itu makanan apa? Nasi ya. Ya seperti itu. Datang ya. Ya. Saya untuk dapatkan barang itu, barangnya sudah jelas, itu harus membayar dulu 1.000, terus untuk diundi. Kalau nanti tidak dapat, dikembalikan 1.000-nya. Untuk mendapatkan barang itu, saya harus membayar 1.000. Padahal barangnya itu di atas 100.000, sudah jelas barangnya. Dan nanti diundi, siapa yang dapat, berarti 1.000-nya hilang. Tapi kalau yang dapat 1.000-nya kembali. kalau yang nggak dapat 1.000-nya kembali. Ya. Kalau yang dapat, Tapi diundi, untuk mendapatkan barang itu diundi. untuk mendapatkan barang itu diundi kan ya? Diundi. Tapi bayar dulu 1.000. Semua. Barangnya 100.000 dan barangnya jelas. Barang yang jelas untuk mendapatkan itu harus bayar 1.000. Terus Diundi. Kalau tidak dapat, kalau yang dapat 1.000-nya hilang. Terus kalau tidak dapat 1.000-nya kembali. Nanti bayar tapi belum tentu apa? Iya. Iya, alam yang saya pahami itu boleh ya. Itu boleh. Karena di situ dia tidak ada kerugiannya. Tidak ada unsur kerugian. Ya. Kalau dia dapat, kalau dia bisa mendapatkannya kan dia untung besar kan ya. Ya. Berarti dia membeli barang itu dengan harga yang murah. Misalnya nilai 100.000 dia beli dengan 1.000. Itu jual beli ya namanya ya, jual beli. Dan itu tidak ada kerugian di sana. Dan kalau dia tidak dapat, uangnya kembali. Ya itu berarti tidak ada kerugian di sana, tidak ada unsur untung-untungan. Yang saya pahami diperbolehkan ya. Karena tadi yang mystery box tadi yang saya pahami itu sama sekali tidak boleh. Sama sekali tidak boleh karena kalau menjual barang itu barangnya harus jelas, sifat-sifatnya harus jelas. Karena dalam box tadi kan tidak jelas apakah barangnya berupa makanan, meskipun dijamin nilainya 50.000, tapi kan tidak jelas apakah barangnya berupa buku, apakah barangnya berupa makanan atau berupa mainan. Tapi syarat jual beli itu harus jelas sifat-sifatnya. Misalnya kita beli buku, bukunya buku apa harus jelas. Kita beli makanan harus jelas gitu ya. Kalau yang mystery box tadi yang saya pahami itu tidak boleh secara mutlak ya, karena jual beli harus jelas. Barang yang dibeli itu sifat-sifatnya bagaimana, jenisnya bagaimana itu harus jelas. Katakan gitu. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.